nilai pasar Jai Itzes meningkat tajam. PSSI akan berkomitmen penuh dengan pelatih timnas yang baru. Sindiran Kim Sang-sik kepada timnas Indonesia menjadi sorotan publik. Jordi amat berharap PSSI memilih pelatih yang tepat. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Jai Itzes, kapten timnas Indonesia, kembali menjadi sorotan publik sepak bola. Bek yang saat ini bermain di Serie A bersama Sassuolo tersebut mengalami kenaikan nilai pasar yang cukup signifikan. Menurut pembaharuan terbaru, nilai pasar Jai Itzes kini berada di angka 10 juta euro. Jika dirupiahkan, nilainya setara dengan lebih dari 170 miliar rupiah. Angka ini naik sekitar 25% dibandingkan update sebelumnya. Kenaikan tersebut tentu bukan terjadi secara kebetulan. Sepanjang musim ini, Jai Itzes tampil konsisten dan solid di lini pertahanan Sassuolo. Ia dipercaya menjadi pemain inti dan hampir selalu turun dalam pertandingan-pertandingan penting. Perannya di jantung pertahanan sangat krusial. Jai Itzes dikenal kuat dalam duel 1 lawan 1, disiplin dalam menjaga posisi, serta tenang saat mengawal area pertahanan. Kemampuannya membaca permainan juga membuatnya menjadi sosok penting bagi tim. Selain performa yang stabil, faktor lain yang turut mendorong kenaikan nilai pasar Jai Itzes adalah ketertarikan klub besar. Salah satu nama yang mencuat adalah AC Milan. Klub raksasa Italia tersebut dikabarkan memantau perkembangan Jai Itzes secara serius. Meski hingga saat ini belum ada kesepakatan resmi, fakta bahwa klub sekelas AC Milan menunjukkan minat menjadi bukti bahwa kualitas Jai Itzes semakin diakui di kancah sepak bola Eropa. Dengan usia yang masih produktif dan performa yang terus meningkat, Jai Itzes bukan hanya menjadi kebanggaan timnas Indonesia, tetapi juga simbol kemajuan pemain Indonesia di Liga Top Eropa. Menarik untuk kita nantikan bersama bagaimana kelanjutan karir Jai Itzes ke depan, dan apakah ia akan melangkah ke klub yang lebih besar di masa mendatang. PSSI menegaskan komitmennya terhadap pelatih baru timnas Indonesia. Federasi memastikan tidak akan mengambil keputusan tergesa-gesa, termasuk memecat pelatih hanya karena adanya tekanan dari publik atau media. Hal tersebut disampaikan oleh anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga. Ia menegaskan bahwa seluruh jajaran PSSI telah sepakat untuk memberikan kepercayaan penuh kepada pelatih baru timnas Indonesia. Menurut Arya, membangun tim nasional membutuhkan waktu, proses, dan konsistensi dalam pengambilan keputusan. Karena itu, PSSI ingin menciptakan suasana kerja yang stabil agar pelatih dapat menjalankan programnya dengan maksimal. PSSI juga telah menyiapkan skema kontrak yang jelas dan terukur. Pelatih baru timnas Indonesia akan mendapatkan kontrak berdurasi 2 tahun dengan opsi perpanjangan 2 tahun berikutnya. Skema ini dikenal dengan model kontrak 2+2 tahun. Dengan durasi kontrak tersebut, pelatih diharapkan mampu menyusun rencana jangka menengah hingga jangka panjang, termasuk dalam membangun kerangka tim yang kuat dan berkelanjutan. Tidak hanya bertanggung jawab atas tim senior, pelatih baru juga akan diberi tugas untuk menangani timnas Indonesia U23. Langkah ini diambil agar terdapat kesinambungan filosofi permainan antara tim senior dan tim kelompok usia. PSSI menilai kesinambungan tersebut sangat penting untuk menjaga arah pembangunan sepak bola nasional. Target besar pun telah disiapkan, termasuk upaya membawa timnas Indonesia melangkah lebih jauh di kualifikasi Piala Dunia mendatang. Dengan komitmen yang tegas dan perencanaan yang matang, PSSI berharap pelatih baru dapat bekerja dengan tenang,
fokus, dan bebas dari tekanan berlebihan. Kini publik tinggal menantikan bagaimana proses ini berjalan dan sejauh mana timnas Indonesia mampu berkembang di bawah kepemimpinan pelatih baru tersebut. Pelatih timnas Vietnam, Kim Sang-sik, baru-baru ini mengeluarkan pernyataan yang menarik perhatian publik sepak bola Asia Tenggara terkait strategi membangun tim nasional. Dalam pernyataannya, Kim menegaskan bahwa Vietnam memilih untuk menitik beratkan pada pembinaan pemain lokal dan pengembangan talenta dari usia dini, dibandingkan terlalu mengandalkan pemain naturalisasi demi hasil instan. Menurut Kim, pembinaan jangka panjang dan memberi peluang pemain berkembang di liga yang lebih kompetitif adalah kunci utama membangun tim nasional yang kuat, bukan hanya sekedar mengambil pemain dari luar negeri. Sindiran ini secara tidak langsung mengarah pada strategi beberapa negara di kawasan, termasuk Indonesia, yang saat ini memiliki cukup banyak pemain naturalisasi dalam skuad mereka. Pernyataan Kim Sang-sik ini memicu perdebatan di kalangan pecinta sepak bola ASEAN. Namun yang pasti, ini membuka diskusi yang lebih luas tentang arah dan filosofi dalam pembangunan tim nasional di masa depan. Bek timnas Indonesia, Jordi Amat, menyampaikan harapannya kepada PSSI terkait proses pemilihan pelatih baru untuk skuad Garuda. Ia berharap federasi dapat menunjuk sosok terbaik yang mampu membawa timnas Indonesia berkembang ke arah yang lebih baik. Menurut Jordi Amat, keputusan memilih pelatih merupakan langkah yang sangat krusial bagi masa depan tim nasional. Pelatih bukan hanya bertugas menyusun strategi di lapangan, tetapi juga membangun karakter, mentalitas, dan arah permainan timnas Indonesia secara keseluruhan. Jordi menilai, pelatih yang tepat harus memiliki visi jangka panjang yang jelas. Tidak hanya fokus pada hasil instan, tetapi juga mampu membangun fondasi tim agar tetap kompetitif dalam jangka waktu yang panjang. Sebagai pemain yang memiliki pengalaman bermain di level Eropa, Jordi Amat memahami pentingnya kepemimpinan seorang pelatih. Ia berharap pelatih baru nantinya mampu mengelola pemain muda dan senior dengan seimbang, serta menciptakan suasana tim yang solid dan profesional. Pernyataan Jordi Amat ini muncul di tengah proses pencarian pelatih baru timnas Indonesia yang hingga kini masih menjadi perhatian publik. Sejumlah nama pelatih terus dikaitkan, namun PSSI tampak berhati-hati dalam menentukan pilihan. Federasi ingin memastikan bahwa pelatih yang dipilih benar-benar sesuai dengan kebutuhan timnas Indonesia, baik dari segi filosofi permainan, pengalaman, maupun kemampuan beradaptasi dengan karakter pemain lokal. Harapan Jordi Amat juga mencerminkan keinginan para pemain yang tentu ingin dilatih oleh sosok yang bisa memberikan kejelasan arah dan target. Dengan pelatih yang tepat, timnas Indonesia diharapkan mampu tampil lebih konsisten dan bersaing di level yang lebih tinggi. Kini, publik sepak bola nasional menanti keputusan PSSI. Apakah pelatih baru nanti mampu menjawab harapan pemain, federasi, dan seluruh pendukung timnas Indonesia? Satu hal yang pasti, pemilihan pelatih kali ini akan menjadi penentu penting bagi perjalanan timnas Indonesia ke depan. I think that the pain that's deep inside is what defines